di awal pekan kita akan fokus untuk buy dulu. Oke, either dari harga sekarang ataupun lower low. Ya, lower low yang saya maksud adalah di bawah harga low tadi pagi 3324. Oke. Nah, setelah buy, idealnya dia naik break di atas di chart time frame 1 jam. Ada kemungkinan terjadi seperti ini. One more drop. Jadi idealnya kalau untuk sell adalah di atas, jadi upside, downside, upside. Di bawah 3282, okay, any buy setup, take it for another upside again. Jadi up, drop, and then another up. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2025. Dan untuk minggu ini kita akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Karena untuk minggu ini ekonomi kalender tuh padat banget. Yang artinya adalah mulai hari besok Selasa ya tanggal 29 kita bakal start this week with the full of volatility ya. Jadi minggu ini akan menjadi minggu yang sangat volatile. Karena apa? Karena kalian bisa lihat Selasa itu ada data ekonomi, job opening labor turnover summary dari US pukul 21 waktu Indonesia Barat. 8.30 Rabu pagi ada data CPI. Kemudian ADP dari US pada Rabu 19.15 waktu Indonesia Barat, ADP non-farm employment change. Ini adalah pembayaran gaji di luar sektor pertanian di private sector, sektor swasta. 7.30 ada advance GDP, 8.45 atau 20.45 ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Kanada. Dan yang paling penting untuk minggu ini menurut saya, di luar daripada nanti data hari Jumat, itu adalah hari Kamis. Hari Kamis itu dari US ada data Fed Fund Rate ya, yang dimana diperkirakan suku bunga bakal stay di 4,5%. Kemudian dari Bank of Japan itu juga ada data ekonomi, yaitu policy rate daripada BOJ, dimana diperkirakan akan stay di angka 0,5%. Nanti saya akan bahas untuk GBP Yen ya, saya akan ingatkan kembali itu GBP Yen. Kemudian nanti pada hari Kamis juga itu ada data dari US, yaitu PCE dari Kanada, itu adalah GDP. PCE atau Personal Consumption Expenditure. Nah, saya pernah jelaskan ini adalah salah satu data di luar daripada data CPI, inflasi di sektor konsumen, yang digunakan oleh the Fed atau Bank Sentral US untuk menentukan arah kebijakan suku bunga mereka. Jadi PC ini bakal dirilis Kamis 7.30 dan employment cost index serta unemployment claims ya, unemployment claims seperti biasa, klaim pengangguran mingguan 7.30 Kamis. Dan paling penting untuk menutup minggu ini adalah data daripada US, yaitu average hourly earning index, non-farm dan unemployment rate atau pembayaran gaji di luar sektor pertanian dari US. Jumat pukul 19.30 dan ditutup minggu ini dengan data SM Manufacturing PMI daripada US. So bagaimana structure dan trading plan yang bisa kita lakukan untuk minggu ini? Kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama adalah dari market emas terlebih dahulu. Untuk market emas, ya saya punya beberapa skenario. Skenario yang pertama adalah untuk market emas ini saya bisa melihat ada kemungkinan dia langsung up, ke atas dari harga sekarang, yaitu dengan structure yang ini, possible structure yang ini. Bisa nggak? Bisa. Possible. Jadi di awal pekan kita akan fokus untuk buy dulu. Either dari harga sekarang ataupun lower low. Ya, lower low yang saya maksud adalah di bawah harga low tadi pagi 3324. Nah, setelah buy, idealnya dia naik break di atas 3377. Di atas 3377, take partial your buy atau manage your trade. Atau kalau mau close semua juga silakan. Karena berdasarkan chart yang kelihatan di 1 jam ya, di chart time frame 1 jam, ada kemungkinan terjadi seperti ini. One more drop. Jadi idealnya kalau untuk sell adalah di atas 3377. Look for the sell di atas 3377. Any sell setup di atas 3377.
menurut saya adalah one more drop kalau itu terjadi. Oke. Nah, one more drop ini idealnya kemana? Idealnya adalah ya, one more drop ini idealnya, paling ideal ya, harga itu break sampai di bawah ini ya, 3282. Jadi dari harga sekarang atau lower low di bawah 33 ya, di bawah 3324. Look for the buy, another upside di atas 3377, close atau settle atau manage trade buy kalian. Kemudian di sini kalau ada sell setup, look for another downside. Targetnya adalah sekitar paling ideal 3282. Di area 3282 atau lower low di bawahnya, look for the buy setup for another upside. Jadi upside, downside, upside. 33 di bawah 3324 atau dari harga sekarang ataupun di bawah 3324, any buy setup, take it for another upside di atas 3377. Kemudian di atas 3377 ada sell setup, take it for another downside. Target idealnya adalah di bawah 3282. Di bawah 3282, any buy setup, take it for another upside again. Jadi up, drop, and then another up. Ya. Ingat angkanya di bawah dari harga sekarang atau di bawah 3324, upside terlebih dahulu ya. Look for the buy setup, look for the buy setup. Ingat ya, nggak ada buy setup, nggak entry. Kemudian di atas 3377, settle your buy or manage your trade, look for another sell setup for another downside. Kemudian di bawah 3282, any buy setup, take it for another upside. Jadi up, drop, and then another up. Ya, ini angka-angkanya silahkan dijadikan masukan untuk trading plan minggu ini. Ya, personally ini yang akan saya lakukan untuk minggu ini. Semoga jelas. Next market yang saya mau bahas itu adalah US oil. Nah, untuk US oil plannya tidak berubah. Saya akan look for the buy ketika harga break di bawah ini 64, sekitar 64. Jadi saya masih punya posisi sell, dan at the moment sellnya itu stop lossnya di break even, jadi nggak ada resiko sama sekali. One more drop di bawah ini, settle posisi sell, and then look for another buy for the upside. Jadi drop and then up ya, drop dulu di bawah 64 and then another up, look for the buy setup di bawah 64. Itu untuk US oil. Market berikut yang mau saya bahas itu adalah silver. Nah, silver ideally, nah makanya saya katakan kalau orang yang sudah paham market structure tidak perlu FOMO dan tidak akan bisa FOMO. Dan tidak akan bisa FOMO. Mengapa? Nah, kemarin tuh saya katakan di sini, dia masih di sini. Ya, saya katakan one more drop, jadi regular flat for another up. Ternyata tidak terjadi, harga keep pushing to the upside. Nah, bagi orang yang tidak menunggu drop di sini, tidak terjadi lalu up, break this stop, yang buy di sini kalau nggak paham structure, and then this is another drop. Nah, jadi kalau kita paham structure, idealnya untuk minggu ini ya, plan untuk trade di silver adalah this is your impulse A, B, C, drop below this one. Ya, below this low. Nah, kalian bisa lihat ini ada tandanya ya, alert saya. Di bawah low ini look for the buy setup for another up. Minimum take this stop, the best case this stop. Itu untuk silver. Next market yang saya mau bahas itu adalah natural gas. Nah, untuk natural gas plannya sama dengan US oil, yaitu look for the buy. Kenapa look for the buy? Karena this is my structure. This is big expanding flat. Nah, permasalahan kapan buy-nya? Minimum kita akan look for the buy. Saya gedein dulu. Minimum kita akan look for the buy ketika dia ambil low yang ada di sini. Mengapa? Karena ini drop, lalu ini adalah konsolidasi. One more drop di bawah ini. Jadi ini drop, konsolidasi, one more drop di bawah ini. Then this is your buy. Ya, itu untuk natural gas ya. Jadi one more drop dulu di bawah ini. Jadi kalau dari sekarang dia naik, nggak ada masalah, biarin aja. Menurut saya dia akan one more drop, take this low, and then you look for the buy. Itu untuk natural gas. Pair berikutnya yang bakal saya bahas itu adalah dari market forex. Yang pertama saya akan bahas dulu dari sisi DXY. Nah, untuk DXY menurut saya ini adalah up,
lalu drop, slow and messy move ke atas, one more drop, ini akan ideal. Buy another up di atas top ini, you can start to manage your trade or look for another sell. Oke, drop up seperti ini ya, up, jadi jadi bigger expanding flat for another drop again later ya, minggu depan mungkin. Oke, jadi di awal pekan mungkin konsolidasi dulu, this is your buy, take the top yang ada di sini atau di sini minimum, that is your chance to get out from the market from the buy position, lalu one more drop later. Oke, itu untuk di XY. Oke, market forex berikutnya yang mau saya bahas adalah Euro AUD. Untuk Euro AUD minggu lalu kita punya posisi buy di harga 1.78386, at the moment running plus kecil. Oke, cuman the way it move to the upside ini nggak sesuai yang saya mau ya, dia nggak up impulsively. Sehingga apa? Sehingga ketika kalau harga bisa break di atas top di sini ya, ini di atas top ini 1.79466 ya, saya akan manage trade saya. Oke, saya akan mulai manage trade saya. Oke, di atas top ini kemungkinan saya akan settle posisi saya. Oke, itu untuk Euro AUD. Jadi ini adalah update untuk minggu lalu ya, untuk posisi minggu lalu. Nah, buat kalian yang belum buy, jadi ini kan adalah up, any correction terjadi di sini, complete correction terjadi di sini, this is your buy. Jadi kalau dari sekarang dia naik ke atas ini gimana? So no worry, nggak usah dikejar ya, kalian nggak usah buy lagi. Jadi buat kalian yang mau buy pun di market ini adalah up, lalu kalian tunggu complete correction. Tanpa complete correction ini no buys for me ya. Jadi kalau cerita buat orang yang belum enter pada saat ini ya, kalau karena saya kan udah enter di sini ya. Nah, kalau yang belum enter ya, nggak usah dikejar lagi kalau nggak ada complete correction di sini. Jadi kalau tidak terjadi complete correction, tidak ada buy, oke, harga push ke atas, this is the time to manage the trade, and then di atas ini close your trade. Oke, itu untuk Euro AUD ya. Oke, kalian bisa lihat 1.8 ya, itu take profitnya. GBP Canadian Dollar. Nah, saya punya posisi buy GBP Canadian Dollar. Nah, di sini saya expect apa? Saya expect market ini naik karena ini adalah impulse A, B, C. Saya expect market ini push ke atas, break the top. Namun yang terjadi di sini adalah konsolidasi. Jadi artinya ini drop, konsolidasi, we might have another drop ya. So artinya kalau begini ini tidak terlalu menguntungkan untuk posisi buy saya. Jadi saya mau update buat teman-teman yang ada buy. Oke, one more up di atas top di sini ya, 1.8 ya, di sini ya, 1.84862, get out dari market ya. Di atas 1.84862, any chance market naik ke atas di atas 1.84862, get out dari market ya. Karena kenapa? Karena kita akan bisa punya one more low di sini dan possible take the low ya. Karena kenapa? Setelah drop ini market tidak push impulsively, yang terjadi malah konsolidasi. Konsolidasi ini artinya adalah konfirmasi dia bakal drop kembali. Sehingga kalau market naik di atas top di sini, get out dari market. Itu untuk GBP Canadian Dollar ya, update-nya. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah GBP Swiss franc. Untuk GBP Swiss franc, oke, nah start to look for the sell minimum ketika harga di atas top ini ataupun di atas top ini. Ideally adalah di atas top di sini. Oke, ya ini adalah top di H4. Oke, kalian bisa lihat ya, top yang saya maksud itu adalah di atas 1.08741 atau minimum di atas 1.08071. Oke, karena bisa jadi ini adalah ya, ini adalah running flatnya atau the bigger expanding flat ya, di antara dua ini for another drop. Oke, jadi tunggu dia naik dulu dan you start to look for the sell minimum di atas top ini ataupun di atas top di sini. Oke, itu untuk GBP Swiss franc. Market berikut yang saya mau bahas itu adalah GBP Yen, dan ini belum terjadi ya, saya nggak tahu kapan terjadinya. Cuman personally saya lihat top sebelumnya yaitu 199.976 ini bakal di break ya, ini bakal di break ya. Saya katakan
dari beberapa waktu lalu, ya, kita akan look for the big sell impulse A, B, C. Ini adalah possible regular flat for another drop. Drop yang saya expect sebesar ini, ya, 2.801 pips. Oke, jadi ini bisa jadi big sell. Oke, cuman menurut saya belum akan terjadi. Ideally, kalau kalian tanya saya, ideally, look for the reaction di harga ini 203 sampai dengan 208. Jadi masih ada ruang untuk naik ke atas. Nah, kalau saya dapat buy setup, mungkin saya akan buy, cuman ya nggak usah dipaksa, ya, ketemu atau nggak tahu, ya. Jadi kalau begini pergerakannya menurut saya, ini adalah impulse A, B, C. Nah, setelah ini dia konsolidasi. Konsolidasi ini artinya one more drop. Tanggal 22, 197.434, ya, low minggu lalu. Nah, one more drop di bawah low minggu lalu. Any buy setup, any reaction, I'm going to take it for another upside. Ya, itu untuk GBP yen. Jadi, biarkan dia drop dulu, another up, and then look for the sell later. Nah, berikutnya adalah USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar, saya punya posisi buy. At the moment sudah di break even posisinya. Saya buy itu dari harga 1.35985. At the moment di break even. Karena kenapa? Dia udah break di atas stop ini juga. Dan target saya adalah dia break di atas stop ini. Ya, let's see. Nah, kenaikannya ini momentumnya cukup bagus, up. Any complete consolidation artinya dia bakal take top yang ada di sini. At the moment di break even. Jadi kalau kalian yang mau buy, belum buy, up, complete consolidation di lower time frame, this is your buy. To take the top. Itu untuk USD Canadian Dollar. Nah, market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, ya, saya punya call minggu lalu, ya, di hari Jumat, ya, dari Jumat 116.500 kurang lebih 478. Nah, kenapa saya close? Ya, ini janji saya mau jelaskan. Kenapa saya close? Padahal di sini kalian bisa lihat ini adalah impulse A, B, C, ya, udah complete regular flat. Kenapa di close di atas ini? Kenapa di close? Nah, satu hal yang saya miss out di awal adalah ini. Kalau ini adalah regular flat, panjang C ini tidak boleh di bawah A. Jadi kalau artinya di bawah A, ada kemungkinan market bakal one more drop. Jadi seperti ini, C-nya itu lebih besar sama dengan A, baru up. Sekarang dari mana saya tahu C-nya ini tidak lebih panjang daripada A? Mari kita ukur. Kita pakai price range. Nah, ini. 7.442,13. Nah, sekarang kita ukur ini. Ini adalah wave C-nya. Ini hanya 5 ribuan, yang artinya kita masih punya bakalan kurang lebih drop sampai di sini 7.442, ya. Nah, sekitar sini. 112 ribuan. Jadi ini up pun ada kemungkinan one more drop. Kenapa? Karena kalau ini adalah regular flat, biar saya jelaskan bentuknya seperti ini. Ini impulse A, B, C. Nah, panjang wave C ini harus lebih besar daripada ini. Di semua flat, regular, running, dan expanding, C itu lebih besar sama dengan A. Lebih besar sama dengan A, minimum sama, jadi lebih besar sama dengan A. Kecuali bentuk flatnya itu adalah contracting. Nah, kalau contracting, C itu lebih kecil daripada A, panjangnya. Karena ini adalah regular flat, satu hal yang saya miss out ketika saya buy adalah, C ini tidak lebih panjang daripada A. Ketika saya menyadari ini dan harga naik, dia take liquidity di sini. Then that is my exit point dulu. And then kalau dia drop sekali lagi, kejar begini, C lebih besar sama dengan A, then I'm going to re-enter back. Ya, itu alasannya untuk BTC. Jadi biarkan dulu one more drop, and then I start to look for another buy later. Nah, berikutnya market crypto yang mau saya bahas itu adalah XRP. Untuk XRP, untuk XRP saya melihatnya begini sekarang.
impulse, A slow and messy ke atas, one more drop ya, minimum seperti ini, atau jadi running, another up ya, another up. Jadi kalau dia udah take top di sini, one more drop, minimum panjang seperti ini, jadi running, another up. Atau the best case kalau kalian mau buy, look for the buy ketika dia take low di sini. Oke, by the time dia akan jadi bigger regular flat for another upside. Ya, jadi itu untuk XRP. Jadi untuk XRP sekarang up, drop, slow and messy move ke atas, one more drop dengan panjang lebih besar sama dengan ini. Oke, for another up. Oke, for another up. Ya, for another up before another drop. Jadi up-nya ini, kalaupun ini up, contoh ya, impulse A jadi running begini. Kalaupun ini up, the best adalah take top di sini, tidak expect take top di sini, one more drop. Kenapa? Impulse, correction, another impulse. Jadi begini bentuknya, dan this is your big buy for another upside. Jadi XRP, BTC ya, itu adalah upside ya. Tren sebenarnya itu adalah upside. Market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Aussie 200 untuk indeks, US 100 dan US 30. Nah, untuk Aussie 200 ya, ideally itu kita buy di harga ini 86-60-an. Tapi harga udah terbang, saya miss out di sini. Nggak ada masalah. Kalaupun ini adalah impulse baru saya, dan saya akan look for another complete correction di lower time frame, dan this is my buy. Jadi kalau harga naik terus, saya akan biarkan dia naik. Oke, another complete correction di lower time frame, this is my buy untuk Aussie 200. Oke, ini adalah IHSG-nya Australia ya. Next market yang saya mau bahas itu adalah Nasdaq. Nah, untuk Nasdaq saya akan kasih ke time frame lebih besar, yaitu daily time frame. Nah, di daily time frame ini menunjukkan dying momentum. Ya, ini menunjukkan dying momentum. Dari mana saya tahu? Karena kalian bisa lihat ini adalah higher high, di sini adalah lower high. Oke, MACD-nya lower high. Jadi untuk short term look for the sell. Nah, minggu lalu saya ada sell ya, kemudian kena stop loss kecil. Saya sell itu di sini. Saya sell itu di sini. SL-nya di atas ini. Jadi dia sempat turun, profit kecil ya, setelah candle ini saya sell. Oke, kemudian SL-nya di atas ini ya, stop loss kecil lah ya. Oke, then I'm going to look for another sell ya. Oke, karena kenapa? Ini adalah all time high, dan setelah all time high ini ya, bukan berarti semua all time high kita sell ya. Kita bisa lihat, sekali lagi saya jelaskan ya, ini adalah higher high, ini adalah lower high ya, divergence. Ini menunjukkan dying momentum untuk apa? Untuk buyer. Oke, sell untuk short term, then settle ya, keluar dari market. Oke, market berikut yang mau saya bahas itu adalah US 30. Nah, untuk US 30 amat disayangkan, minggu lalu tuh saya katakan saya look for the buy ketika ini ya, impulse A, B, C ya. Tapi dia kasihnya contracting flat, that's why saya nggak ada trade apa-apa, nggak ada masuk. Let it take the all time high ya, 45.000 ya, di sini 154, oke ya, or even higher. And then kalau ada dying momentum seperti US 100 ya, saya akan coba untuk sell. Oke, itu untuk US 100 dan US 30 ya. Jadi menurut saya biarkan dulu US 100 ini naik terus dulu, dan ketika US 30 sudah another all time high dan menunjukkan dying momentum dan ada price action untuk sell, maka kita akan sell ini barengan. Oke, kita akan sell ini barengan. Oke, jadi itu dulu untuk minggu ini. Saya akan update lagi, kita akan ketemu lagi di live session pada hari Rabu nanti, yaitu tanggal 30 ya, live session tanggal 30 Juli jam 8 malam. Oke, so don't miss out ya, karena minggu ini banyak sekali data-data ekonomi dan structure di tengah pekan itu bisa berubah. Nah, seperti apa update-nya? Kita akan ketemu di live session jam 8 malam. Trade with care, all the best for your trade. See you on Wednesday. Bye-bye.